فقد افترى إثما عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita masih dalam kondisi sehat walafiat, masih diberi waktu luang, dan yang tidak kalah berharganya, kita masih beriman dan Islam. Insya Allah, Allah berikan keistiqomahan. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sampai saat ini hadis-hadisnya selalu mencerahkan hidup kita. Beliaulah manusia terbaik, beliaulah orang yang harus kita cintai, bahkan lebih dari cinta kita kepada siapapun di dunia ini, termasuk diri kita. Beliaulah manusia yang harus kita utamakan daripada dua orang tua kita, daripada anak-anak kita, daripada seluruh manusia, termasuk daripada diri kita sendiri. Karena hadis yang akan kita bacakan ini, yaitu hadis yang ke-41, berbicara tentang bagaimana seseorang yang ingin sempurna imannya, dia harus menjadikan hawa nafsunya mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Hawa nafsunya harus mengikuti apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Hadis ini berbunyi, sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah ibn Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian, maksudnya tidak sempurna keimanan salah seorang dari kalian sampai hawa nafsunya tab'an, menjadi pengikut apa yang telah aku ajarkan, apa yang aku bawa dari syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut Imam An-Nawawi rahimahullah, hadis ini hadis sahih, ruwinahu fi kitabil hujjati bi isnadin sahih. Menurut beliau sanadnya juga sahih. Namun faktanya hadis ini banyak di antara ulama yang mengkritik, mengatakan bahwa di antara perawinya ada yang menyebabkan hadis ini tidak sampai derajat sahih. Namun secara umum hadis ini maknanya jelas sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Isi kandungan dari hadis ini tidak ada yang berlawanan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala maupun hadis-hadis sahih lainnya. Sehingga para ulama tetap menerima hadis ini dan juga menjelaskannya kepada umat. Di antara yang mendhaifkan hadis ini
atau melemahkan hadis ini adalah Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam, di mana kitab ini adalah syarah dari hadis-hadisnya Imam An-Nawawi yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi, lalu beliau tambahkan beberapa hadis sehingga jumlahnya menjadi asalnya 42 menjadi kurang lebih 50 hadis. Nama kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Namun sekali lagi hadis ini adalah hadis yang sangat agung sekali. Maknanya begitu benar, tidak ada salahnya sedikit. Di antara prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Islam, yang Islam tanamkan pada diri-diri manusia, adalah seseorang patuh terhadap hukum-hukum syariat, patuh terhadap ajaran-ajaran Islam. Karena memang begitu namanya Islam. Islam secara bahasa adalah al-inqiyad, tunduk, pasrah. Manusia diminta, manusia yang punya hawa nafsu, punya keinginan, kecintaan, kebencian, diminta semua ini harus mengikuti halal haramnya Islam, harus mengikuti aturannya syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang semakin hawa nafsunya mengikuti aturan Allah, mengikuti perintahnya Nabi, menjauhi larangannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka semakin iman, semakin sempurna iman seseorang. Tapi sebaliknya, semakin seorang hamba, seorang manusia, hawa nafsunya menyelisihi apa yang dibawa oleh Rasulullah, semakin menurun iman seseorang, semakin berkurang iman seseorang. Makanya di sini Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang dari kalian. Para ulama mengatakan maksudnya tidak beriman sama sekali, bukan, tetapi maksudnya adalah tidak sempurna iman seseorang. Seperti halnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut falyukrim dhaifah falyukrim jarah. Perintah-perintah yang disandingkan dengan keimanan. Siapa yang beriman kepada Allah dan di hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamu. Bukan berarti ketika seseorang lalai atau kurang memuliakan tamu, kemudian dia dianggap tidak beriman sama sekali, tidak. Dia selama bersyahadat, beriman kepada Allah, mengerjakan rukun-rukun iman dan rukun-rukun Islam yang utama, maka dia tetap dianggap seorang mukmin. Hanya saja imannya tidak sempurna, berkurang. Sama seperti hadis ini. Tidak akan beriman, artinya tidak sempurna iman seseorang sampai hatta yakuna hawahu, hawa nafsunya, tab'an, manut, ngikut, lima ji'tu bih, mengikuti apa yang aku bawa, apa yang aku ajarkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 56. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kata Allah, demi Allah, tidak beriman mereka hatta yuhakkimuk, sampai menjadikan kamu hakim yang memberikan keputusan, menjadi sumber keputusan fima syajara bainahum, ketika terjadi pertikaian di antara mereka. Tsumma la yajidu fi anfusihim, kemudian setelah Nabi putuskan keputusan beliau, la yajidu fi anfusihim, mereka tidak dapat di dalam diri-diri mereka haraj, rasa tidak enak, tidak suka atau tidak terima dengan keputusan Rasulullah. Mimma qadait, terhadap apa yang engkau putuskan, wa yusallimu taslima, dan mereka
pasrah sepasrah-pasrahnya dengan apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam putuskan. Dalam surat At-Taubah ayat 24, Allah juga berfirman, di mana kita harus menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang utama, pertama Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian Nabinya, di atas segala-galanya yang kita cintai. Allah berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Dalam surat At-Taubah ayat 24 ini Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, jika seandainya bapak-bapak mereka, orang tua mereka, kalian, orang tua kalian, wa abna'ukum, anak-anak kalian, wa ikhwanukum, saudara-saudara kalian, wa ashiratukum, keluarga kalian, sebelumnya wa azwajukum, istri-istri kalian, wa amwalun iqtaraftumuha, harta-harta yang kalian miliki, wa tijaratun takhshawna kasadaha, perdagangan-perdagangan yang kalian khawatirkan kerugiannya, wa masakinu tardawnaha, tempat-tempat tinggal, rumah-rumah yang kalian cintai. Seandainya itu semua ahabba ilaikum, lebih kalian cintai minallahi wa rasulih, daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabilih, dan jihad di jalannya. Semua itu seandainya lebih dicintai oleh kalian daripada Allah, Rasul, dan jihad di jalannya, fatarabbasu, maka tinggal menunggu saja kalian, hatta ya'ti Allahu bi amri, sampai Allah datangkan perkaranya, Allah datangkan hukumannya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Orang-orang seperti itu dianggap orang-orang fasik, dianggap orang-orang yang tidak patuh dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak memberikan petunjuk, tidak membimbing orang-orang yang fasik, yaitu orang-orang yang mendahulukan itu semua di atas Allah dan Rasul. Barangkali memang erat kaitannya dengan hadis yang kita sebutkan pada kesempatan lalu terkait urusan dunia. Ya, pada kesempatan yang lalu kita dianjurkan untuk menjadi orang yang asing atau orang yang hanya numpang lewat dalam urusan dunia. Di sini lebih ditekankan lagi di ayat ini, jangan sampai itu semua kalian dahulukan di atas Allah dan Rasul. Maksudnya bagaimana? Ketika datang panggilan Allah, kewajiban untuk taat kepada Allah, jangan sampai harta-harta itu menghalangi kalian. Seringkali kami contohkan, paling gampang, paling sederhana, sholat 5 waktu. Allah panggil jam 12 siang misalnya, dengan dikumandangkan azan yang begitu merdu, di waktu sibuk-sibuknya manusia, yang di kantor, yang di pengajaran, yang di pasar, di dagang, lagi rame-ramenya tokonya, dan di tempat-tempat lain. Allah panggil, maka di sini manusia diuji. Mana yang lebih kalian utamakan? Apakah itu semua tijarah, perdagangan, dan semua perniagaan kalian atau pekerjaan kalian yang lebih kalian utamakan daripada Allah dan Rasulnya? Sia-sia. Berarti kalian tidak tulus cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun khusus sholat zuhur ada hukum tertentu. Di antaranya memang boleh sholat zuhur diakhirkan sholatnya ketika memang cuacanya begitu panas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, abridu, tunggu waktu dingin atau sedikit sejuk, khususnya di waktu zuhur. Namun di sini disyaratkan oleh para ulama, ketika memang imamnya memang setuju yang ditunda sholatnya, misalnya harusnya jam 12 adzannya, tapi qomatnya jam 1:30 atau jam 1, boleh. Bahkan sebagian ulama mengatakan lebih afdol,
karena memang perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika kita di suatu tempat yang memang sholatnya diawalkan, dan rata-rata di masjid Indonesia, di masyarakat, sholatnya tidak terlambat, maka seseorang harus mengikuti jamaah yang ada. Tapi kalau di komunitas khusus, pesantren misalnya, di sekolah misalnya, masjid di pesantren itu atau masjid di sekolah itu, atau di perusahaan tertentu sudah disepakati, kita sholatnya mundur, mengikuti hadis Nabi, maka boleh ditunda, nunggu selesai semuanya, kemudian dikumpulkan selama masih berjamaah, kan tidak masalah. Dan ini memang dipraktekkan di beberapa pesantren, ya, dipraktekkan di beberapa pesantren karena memang tahu hukumnya, tahu hadisnya. Adapun sholat-sholat yang lain, maka kembali kepada asalnya, yaitu sholat di awal waktu lebih utama. Ketika misalnya di waktu sore, datang waktu asar, seorang lagi istirahatnya, lagi nyaman-nyamannya, ya, Allah panggil, maka mana yang didahulukan? Atau lagi ngobrol, lagi seru-serunya ngobrolnya dengan anak, istri, atau teman. Seorang diuji, mana yang didahulukan? Apakah Allah dan Rasulnya di atas segalanya, atau sebaliknya? Hadis ini Nabi SAW mengatakan, seseorang kalau ingin imannya sempurna, hatinya harus semakin mengikuti, bukan yang lainnya malah mengikuti hawa nafsu, tapi hawa nafsunya yang mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebagaimana tercantum dalam surat At-Taubah ayat 24. Nah, ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terkait mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, ini memang mudah di lisan, mudah diucapkan. Kalau mengaku-ngaku gampang. Aku cinta Rasul, aku cinta Allah. Namun ternyata tidak semua pengakuan diakui. Tidak semua yang mengaku-ngaku dianggap pengakuannya. Karena yang penting itu adalah aksinya, ya, bukan omongannya. Kita malah diperintahkan untuk sedikit berbicara tapi banyak praktek. Buktikan saja, tidak usah banyak berbicara. Sebuah pepatah mengatakan, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Kalau seandainya cintamu tulus kepada Allah atau kepada Rasulullah, la ata'tahu, pastilah kamu patuhi, kamu taati. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Orang yang mencinta pasti patuh dengan orang yang dia cintai. Seperti halnya kita seorang anak yang begitu cinta dengan orang tua kita. Bapak kita yang begitu sayang, yang selalu merawat kita dari kecil. Mungkin tidak pernah marah. Setiap kali, ya, datang bawa hadiah mungkin. Selalu cinta kita sama orang tua kita. Kalau kita cinta pada orang tua, kita pasti patuh. Orang tua ngomong apa saja nurut. Sampai sekolah ngikut orang tua nyuruh sekolah di sini. Pekerjaan nurut orang tua minta kerja di dalam hal ini. Sampai mungkin menikah pun dijodohkan nurut. Tinggal, ya, rumahnya mungkin dicarikan tempat tinggal, harus nurut. Karena apa? Cinta. Maka buktikan cinta ini juga kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semakin terbukti, maka semakin sempurna iman seseorang. Semakin sempurna iman seseorang ketika semakin hatinya mengikuti apa yang dituntun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita singgung ada salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh Anas ibn Malik radhiyallahu taala. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik, khadimu Rasulillah, pembantunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya beliau bersabda, "Salatun man kunna fi wajada halawatan iman." Ada 3 perkara yang kalau 3 hal ini ada di dalam diri seseorang, seseorang itu akan mendapatkan manisnya. Memang semakin sempurna iman seseorang, seseorang akan merasakan benar-benar ada rasanya. Meskipun yang merasa bukan lidah tapi
hati. Dan ini insya Allah diakui oleh seluruh manusia, termasuk khususnya orang-orang yang beriman. Ketika sudah begitu pasrah, patuh, sholat itu bukan beban lagi, puasa itu bukan beban lagi, zakat itu bukan beban lagi, umroh yang harus mengeluarkan harta banyak, haji bukan beban lagi, malah dia senang. Sholat itu merasa lezat sekali, ya. Berbagi malah tambah senang, karena dia tahu Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya ridho pada dia. Berpuasa tambah lagi, pengennya puasa setiap hari, ya. Walaupun tidak boleh ya puasa setiap hari. Mentok-mentoknya puasa sehari, puasa tidak puasa sehari, dan seterusnya. Itu yang paling afdal. Zakat, umroh, malah pengennya bolak-balik mungkin. Haji pengennya bolak-balik karena cinta sama Allah, merasakan lezatnya. Kenapa sih orang mau rela-rela mengeluarkan uang puluhan juta hanya untuk bisa merasakan sholat di Masjidil Haram? Ya. Karena ingin merasa dekat sekali dengan rumahnya Allah Subhanahu Wa Taala yang paling mulia, yaitu Ka'bah al-Musyarraf. Pengen dia panjatkan doa-doa dia. Pengen sekali dia sampaikan hajatnya, dia pengen disembuhkan penyakitnya, dia pengen dilancarkan pekerjaannya, tapi pengen disampaikan benar-benar dekat sekali saat dia melakukan ibadah-ibadah seperti itu. Dan dia merasakan lezat, merasakan kenikmatan. Kenapa? Karena 3 hal ini. Yang pertama, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia jadikan Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai daripada selain keduanya. Selain keduanya berarti apapun dan siapapun. Orang tua, anak, istri, saudara, keluarga, dunia dan seisinya. Bosnya, atau siapapun yang dia sukai. Temannya, Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai. Maksudnya ini adalah ketika bertabrakan. Seseorang harus mendahulukan cinta dia kepada Allah dan Rasulnya. Kalau misalnya tidak bertabrakan, ya boleh seseorang tetap cinta kepada yang lain. Dia cinta kepada orang tua dan sangat-sangat cinta kepada orang tua selama tidak mengurangi cinta dia kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak masalah. Dia benar-benar setia kepada orang tuanya atau kepada siapapun selama tidak mengurangi cintanya dia kepada Allah dan Rasulnya, maka silahkan. Tapi ketika dia harus memilih, buktikan bahwasanya cinta Allah dan Rasul di atas segala-galanya. Dia harus rela meninggalkan itu semua dan mendahulukan cinta Allah dan Rasul. Yang pertama. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Seseorang tidak mencintai orang lain kecuali karena Allah. Dia cinta orang tuanya pun, cinta istrinya pun, cinta anaknya pun, cinta temannya, kerabat dekatnya, semua itu cintanya dilandasi karena Allah. Bagaimana? Kita cinta dia karena dia orang soleh juga. Kita cinta dia karena dia juga sama-sama beriman. Kita cinta dia karena dia juga sama-sama menjaga sholat. Kita cinta dia juga karena dia akhlaknya bagus. Tapi ketika seseorang menjadikan perasaan cinta dan bencinya tidak dilandaskan karena Allah, hanya karena urusan bisnis misalnya. Kemudian ketika muncul sebuah sikap yang ternyata tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi si hamba ini tetap mencintainya, maka dia mencintai orang tersebut bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia mencintai seseorang karena Allah Subhanahu Wa Taala, saat teman atau keluarga dekat yang sangat dia cintai muncul sebuah perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah, dia langsung tegur. Kenapa? Karena cinta dia kepada orang tersebut dilandasi karena Allah. Saat Allah tidak suka ini, antum akhi kok tidak sholat, gugur yuk sholat yuk, diingatkan. Karena cintanya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Anak, cinta kita kepada anak begitu besar sekali, ya buah hati kita. Ya, Allah sendiri yang mengatakan anak itu buah hati. Ya, samrata fuadi. Anak itu buah hatinya. Makanya orang begitu sayang dengan anaknya. Tapi ketika anaknya meminta sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, dia harus tegas.
Karena cinta dia kepada anak itu dilandaskan karena ridho Allah Subhanahu wa taala. Maaf nak, ini enggak boleh sama Allah. Maaf nak, Allah lebih suka yang seperti ini. Dan kita harus tegas, meskipun kita akan mendapatkan respon yang kurang kita sukai. Anaknya mulai jengkel misalnya, kecewa sama kita. Termasuk orang yang lain. Kenapa? Karena cinta kita dilandaskan atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda ila al-kufri kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Seseorang kalau ingin mendapatkan lezatnya iman, dia harus benci kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam api neraka. Maksudnya benar-benar berusaha menjauhi kekufuran, tidak mengambil resiko, ya, meninggalkan semua perbuatan dan ucapan-ucapan kufur. Dia benci hal itu dan benci dirinya jatuh pada kekufuran sebagaimana dia benci dan tidak mau dilemparkan ke dalam api neraka. Semakin tinggi kebencian dia pada kekufuran, benci dirinya jatuh pada kekufuran, maka semakin orang itu merasakan hakikatnya iman. Karena tadi banyak orang yang mengaku beriman, muslim, bahkan dia sholat bertahun-tahun, zakat berjuta-juta, tapi kok hampa karena mungkin dia kurang merasakan manisnya iman. Di antaranya adalah mungkin ada kekurangan pada satu dari tiga. Dia harus mendahulukan Allah dan Rasulnya, mencintai seseorang karena Allah, dan benci terhadap kekufuran sebagaimana dia tidak mau dilemparkan ke dalam api neraka. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ini yang meriwayatkan hadis ini benar-benar menggambarkan bagaimana cintanya para sahabat Nabi. Karena kalau kita mau tahu siapa orang yang paling cinta kepada Rasulullah, lihat sahabat-sahabat beliau. Lihat sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang benar-benar menjadikan Rasulullah itu lebih dari seorang raja, lebih dari seorang keluarga, lebih dari seorang kekasih. Pada suatu peperangan, kata Anas bin Malik, pernah sahabat-sahabat kelaparan, kemudian mereka menemukan seekor keledai yang jinak, humur al-ahliyah, dimasak oleh mereka. Ketika lagi masak, sudah mau mendidih, atau mungkin sudah mendidih, kata Anas bin Malik, air itu sudah mulai baunya, asapnya dan lain sebagainya. Tiba-tiba Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru, atau Nabi mengutus seseorang untuk menyeru, menyampaikan pesannya Nabi. Apa isi pesannya? Sesungguhnya Allah mengharamkan daging keledai. Subhanallah. Mereka langsung matikan tungku itu dan dibuang. Jadi makan. Saking patuhnya mereka kepada Rasulullah SAW. Hawa nafsu mereka yang lagi lapar, pengen makan enak, mereka harus tinggalkan. Kenapa? Karena mereka mau iman mereka sempurna. Tidak sempurna keimanan seseorang sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan juga dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Suatu ketika Umar bin Khattab jalan sama Rasul. Kemudian ingin menyampaikan cintanya beliau kepada Rasul. Ingin menyampaikan cintanya beliau kepada Rasul. Umar mengatakan, "Wallahi ya Rasulullah, demi Allah wahai Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa nafsi." Kata Umar, demi Allah wahai Rasulullah, engkau orang yang paling aku cintai dari segala sesuatu kecuali satu, diriku sendiri, kata Umar. Apa jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kata Rasulullah, la ya Umar, belum wahai Umar. Walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah, hatta akuna ahabba ilaik min nafsik. Tidak akan sempurna sampai aku menjadi orang yang paling kamu cintai
termasuk daripada diri kamu sendiri. Cintai aku lebih daripada cintamu kepada dirimu sendiri. Apa kata Umar? Fa antal an wallahi ahabbu ilayya min nafsi. Demi Allah, engkau ya Rasulullah adalah orang yang paling aku cintai lebih daripada diriku sendiri. Maka Rasulullah mengatakan, al-ana ya Umar. Baru sekarang benar Umar. Tadi belum benar. Sekarang baru sempurna. Ketika engkau menjadikan diriku lebih engkau cintai daripada cintamu kepada dirimu sendiri. Ini dibuktikan. Banyak sekali kisah-kisah yang menyebutkan bagaimana para sahabat itu benar-benar patuh sekali dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala, sepupu Nabi, anak dari pamannya Nabi yaitu Abu Thalib, sekaligus menantu, suami dari putrinya Nabi. Ditanya, "Kaifa kanat mahabbatukum li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana sih bentuk cinta kalian kepada Rasulullah? Ali ditanya seperti itu, beliau menjawab, "Kana wallah ahabba ilaina min amwalina wa auladina wa abaina wa ummahatina wa min al-ma'il baridi 'ala adh-dhama." Kata Ali, demi Allah, dia orang yang paling kami cintai daripada bapak kami, ibu kami, istri kami, anak-anak kami. Bahkan lebih dicintai daripada air yang begitu sejuk dari orang yang kehausan. Jadi seandainya, kata mereka, kalau seandainya para sahabat kehausan, ada air yang sejuk, mereka lebih pengen ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih pengen cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih dari cintanya orang yang haus kepada air yang begitu sejuk. Dan ini bukan omong kosong, bukan berlebihan. Memang faktanya seperti itu. Faktanya seperti itu. Ketika ayat khamar turun, di mana Allah Subhanahu wa taala syariatkan pengharaman khamar dengan bertahap-tahap, 3 tahapan. Dan ini dilatar belakangi karena memang penduduk Madinah akrab sekali dengan khamar. Penduduk Madinah, termasuk sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akrab sekali dengan khamar. Mereka biasa minum khamar, setiap hari mungkin minum khamar. Atau seperti orang-orang kafir sekarang atau orang-orang non-muslim yang setiap kali makan pasti ada khamarnya, biasa saja. Karena hal ini Allah haramkan khamar secara bertahap-tahap. Secara bertahap-tahap. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala katakan bahwasanya khamar ada baiknya tapi ada buruknya juga. Ya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Kata Allah, khamar, judi itu memang ada baiknya ada buruknya, tapi buruknya lebih besar daripada baiknya, madaratnya lebih besar. Awalnya hanya seperti itu. Allah hanya menyinggung, mengingatkan, wahai para sahabat Nabi, khamar itu buruknya lebih banyak daripada baiknya. Setelah beberapa waktu mulai turun tahap yang kedua. Allah melarang orang yang mau sholat atau orang yang lagi mabuk mendekati sholat. Kata Allah, la taqra'u sholata wa antum sukara. Jangan kalian dekati sholat saat kalian mabuk. Artinya kalau mau sholat, hilang dulu mabuknya. Minum dulu yang banyak, istirahat dulu. Kalau udah selesai, baru sholat. Belum diharamkan khamrnya, tapi haram sholat dalam kondisi mabuk. Barulah yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala turunkan mengharamkan khamr secara final. Tidak ada tawar-menawar lagi. Allah katakan khamr itu membawa permusuhan, membawa pertikaian, sebagaimana syaitan yang membawa selalu permusuhan dan pertikaian. Lalu Allah minta fajtanibu, jauhi, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Allah Subhanahu wa taala katakan kepada mereka, fahal antum muntahun, kalian sudah cukup? Mereka para sahabat langsung mengatakan intahaina, kami cukup. Ya Allah, kendi-kendi khamar mereka, gentong-gentong khamar mereka, langsung mereka pecahkan. Mereka buang. Ditumpahkan di jalanan Madinah sampai Madinah becek dengan khamar.
Karena mereka sudah benar-benar siap sekali patuh dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Tidak ada tawar-menawar lagi. Mereka yang candu dan lain sebagainya, ketika dikatakan khamr haram, langsung dibuang. Karena mereka mendahulukan Allah dan Rasulnya daripada segalanya. Ini yang susah dan berat. Apalagi menjadikan hawa nafsu kita benar-benar patuh dan mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ingin. Ketika hawa nafsu mengajak pada keburukan yang ternyata dilarang, maka kita tinggalkan keburukan. Ketika hawa nafsu mengajak pada suatu hal yang ternyata tidak dibolehkan, tidak Allah ridho, kita tahan dan bersabar. Ini kenapa di antara hadis yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwa jihad yang paling afdal adalah jihad melawan hawa nafsu. Dan sahih. Bahkan kalau bisa dikatakan jihad-jihad yang lain, melawan orang kafir, melawan musuh Allah, berperang, di dalamnya ada unsur jihad melawan hawa nafsu dulu. Makanya jihad melawan hawa nafsu adalah jihad yang paling afdal. Dan jihad melawan hawa nafsu ini tidak pernah berhenti karena syaitan selalu mengganggu. Apalagi hawa nafsu kita ya selalu mengajak pada keburukan, selalu mengajak pada kemaksiatan. Tabiatnya seperti itu. Nah, kita berjihad terus melawan hawa nafsu kita. Dikekang agar mau berada di atas jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Kita tunjukkan beberapa contoh yang lain bagaimana mereka menjadikan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah yang paling mereka cintai. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Aisyah radhiyallahu taala anha dengan sanad yang hasan. Kata Aisyah, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah innaka la ahabbu ilayya min nafsi." Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, engkau ini orang yang paling aku cintai daripada diriku sendiri. Wa innaka la ahabbu ilayya min ahli wa mali." Paling aku cintai daripada harta dan keluargaku. Engkau ya Rasulullah. Wa innaka la ahabbu ilayya min waladi, daripada anakku juga. Wa inni la akunu fil bait fa azkuruka fama asbiru hatta atiya fa anzura ilaik. Dan sungguh kalau lagi di rumah, aku ingat kamu, aku tidak pernah tahan, pengen ketemu kamu. Pengen ngelihat wajah engkau. Kemudian dia mengatakan, wa inni dzakartu mauti wa mautak. Lalu aku ingat bahwasanya aku akan mati, engkau juga akan mati. Araftu annaka idza dakhaltal jannata rufi'ta ma'an nabiyyin. Aku tahu kalau engkau mati, pasti engkau akan diangkat derajatnya bersama para nabiyyin, para syuhada. Pokoknya derajat yang paling tinggi di surga Firdaus sana. Wa inni idza dakhaltul jannata khasyitu alla ara. Tapi aku takut seandainya aku diberikan surga pun aku khawatir tidak bisa ketemu engkau lagi karena jauhnya derajatku dengan derajat engkau. Engkau para nabi, aku manusia biasa, tempatnya berbeda, kata dia. Aku khawatir tidak ketemu engkau, saking cintanya dan rindunya kepada Rasulullah SAW. Falam yarudda alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an hatta nazala Jibril alaihi salam bi hadhil ayat. Nabi tidak menjawab apapun sampai malaikat Jibril turun membawa satu ayat dalam surat An-Nisa, wa may yuti'illaha war rasul, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kabar gembira bagi si laki-laki ini. Kata Allah di ayat yang dibawa oleh malaikat Jibril menjawab apa yang diucapkan oleh si laki-laki ini. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan bersama orang-orang yang Allah karuniai mereka dari para nabiyyin, para syuhada, para siddiqin, para syuhada, wa hasuna, para salihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Dan dia akan menjadi teman bagi mereka. Ya. Kalian sebaik-baik mendapatkan teman, mendapatkan pendamping, atau mereka lah sebaik-baik pendamping bagi kalian. Kalian akan bersama mereka kalau
patuh kepada Allah dan Rasulnya. Jadi jangan khawatir, kata Allah, kamu akan dikumpulkan bersama Rasulullah SAW. Dan memang kaidahnya seperti itu. Kaidahnya seperti itu. Ketika ada salah seorang sahabat ya mengatakan bahwasanya waktu itu dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mata sa'ah? Kapan hari kiamat? Arab Badui kan biasa. Bertanya, wahai Rasulullah, kapan kiamat terjadi? Rasulullah nggak jawab karena memang Rasulullah nggak tahu. Rasulullah sendiri saja tidak tahu, orang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Apalagi manusia biasa. Ya, maka jangan pernah percaya kalau ada ramalan mengatakan kiamat terjadi di tahun sekian-sekian, ya. Tahun 2000 pernah diramal tahun berapa? 2012. Nanti lagi ada ramalan lagi 2022 mungkin kemarin atau 2030 seterusnya. Jangan pernah percaya, ya. Kita beriman hari kiamat sudah dekat sebagaimana sabda Nabi SAW. Ana wasa'atu kahatain. Aku dan hari kiamat atau diutusnya aku, bu'istu ana, dan hari kiamat itu seperti ini, saking dekatnya. Kata Nabi SAW. Itu saja di zaman Nabi, lalu bagaimana di zaman sekarang? Kita imani dekat, tapi kita tidak boleh percaya kalau ada orang mengatakan kiamat terjadi di tahun sekian-sekian. Karena Nabi sendiri tidak mengatakan, nggak tahu. Dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya hari kiamat adalah perkaranya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi bukan menjawab kapan kiamat, tapi Nabi tanya, "Madza a'datta laha?" Pertanyaannya bukan kapan kiamat, tapi apa yang sudah kamu siapkan untuk ketemu hari kiamat? Lalu dia menjawab, yang kurang lebih maknanya, aku tidak punya banyak sholat, wahai Rasulullah. Aku mungkin hanya sholat yang banyaknya sholat fardu, sholat sunnahnya tidak banyak. Aku tidak punya banyak puasa, kata dia. Mungkin sholat puasa-puasa yang fardu saja. Puasa sunnahnya sedikit. Tapi aku cinta engkau ya. Aku cinta engkau dan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi SAW? Membenarkan apa yang dia katakan. Mengakui cintanya dia dengan mengatakan anta ma'aman ahbabta atau almar'u ma'aman ahab. Engkau akan dikumpulkan bersama siapa yang kau cintai. Seseorang akan dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai. Kalau dia cinta kepada Allah, insya Allah, ya, dia akan diangkat derajatnya dekat dengan Allah. Kalau dia cinta kepada Rasulullah, insya Allah, dia akan dikumpulkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebutkan contoh yang lain. Ya, ini tadi contoh yang tadi adalah seseorang saking rindunya takut nanti di surga nggak ketemu dengan Rasulullah. Kata Rasulullah dengan ayat dari surat An-Nisa tadi, yang taat pada Allah dan Rasulnya akan dikumpulkan bersama para nabi. Contoh yang kedua, seseorang perempuan disebut julukannya al-mar'ah ad-dinariyah. Perempuan ini suaminya bapaknya, saudaranya, jadi suami, bapak, sama saudara kandung dia dari wanita ini ikut perang dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semuanya wafat, mati syahid, gugur. Bayangkan kalau wanita kehilangan suami saja dia sudah goncang hatinya, kan bisa sudah tidak terkontrol. Banyak wanita yang mungkin nangis histeris, kalau suaminya meninggal, atau bapaknya meninggal, atau adiknya, kakaknya meninggal, yang dia sayangi. Tapi wanita ini subhanallah, dia dari Bani Dinar. Dia mengatakan, ketika dikabari bahwasanya keluarga dia tiga-tiganya wafat yang ikut perang, dia malah bertanya apa? Ma fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang dia tanyakan bukan mana jasad suamiku, bapakku, kakakku, tapi gimana kabarnya Rasulullah? Rasulullah gimana? Kata para sahabat, khairan ya umma fulan. Alhamdulillah, Rasulullah masih baik-baik saja. Huwa bihamdillahi kama tuhibbin. Dia Muhammad sebagaimana yang kamu inginkan. Beliau baik-baik saja, sehat-sehat saja. Tidak percaya, masih nggak peduli dengan keluarganya, tapi yang dia pedulikan siapa? Rasulullah. Dia bilang, aruni,
Tunjukkan aku mana Rasulullah, kata wanita ini. Aku pengen yakin bahwasanya Rasulullah baik-baik saja. Subhanallah. Fa usyira laha ilaih. Maka ditunjukkan ini Rasulullah, lihat. Dia baik-baik saja. Sampai ketika si perempuan ini sudah yakin betul, dia baru berbicara menyinggung musibah yang menimpa dia. Tapi apa yang dia ucapkan? Kullu musibatin ba'daka ya Rasulullah jalal. Semua musibah kalau sudah melihat engkau jadi mudah wahai Rasulullah. Gampang. Tidak masalah. Yang penting engkau baik-baik saja. Subhanallah. Wanita ini begitu tegar. Saking cintanya dia kepada Rasulullah, lebih dari cinta dia kepada suaminya, bapaknya, dan adiknya. Tapi bukan berarti dia benci ya. Bukan berarti dia benci bapaknya, suaminya. Dia cinta sekali. Dia manusia biasa, sedih. Tapi jelas, dia menunjukkan bahwasanya dia membuktikan yang dia utamakan adalah Rasulullah. Bagaimana kondisinya? Nah ini. Mereka yang mengaku cinta kepada Rasulullah, mereka buktikan sekali dengan bagaimana sikap mereka. Ada lagi, kalau tidak salah, kisah ini sudah pernah kami kisahkan di khutbah Idul Adha. Khutbah Idul Adha yang terakhir kalau tidak salah. Yaitu kisah Khubayb ibn Adi di masjid ini. Kisahnya adalah beliau ini ditawan oleh orang-orang Quraisy. Saat perang, dia tertangkap dan ditawan, dibawa ke Mekah. Kemudian saat ditawan, dibawa oleh Abu Sufyan, waktu itu masih kafir, dibawa oleh Abu Sufyan di padang untuk diikat dan dipukuli. Diikat dan dipukuli. Mau dibunuh. Lalu Abu Sufyan mengatakan, "Anshuduka billah ya Zaid." Ya Khubayb. Aku tanya kamu. Atuhibbu anna Muhammadan al-ana indana makanak nadribu unuqahu wa annaka fi ahlik? Mau enggak kamu? Kamu digantikan oleh Rasulullah. Kita penggal leher Rasulullah atau kami penggal leher Rasulullah dan kami bebaskan kamu. Kamu mau enggak? Rasulullah Muhammad gantikan tempat kamu, dia yang kita siksa, dia yang kita bunuh, kamu bebas. Apa jawaban si sahabat ini? Dia mengatakan, wallahi ma uhibbu anna Muhammadan al-ana fi makanihi alladhi huwa fih tusibuhu syaukatun tu'zih wa anni jalisun fi ahli. Demi Allah, aku tidak terima Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekarang berada di tempatnya. Bukan di sini. Sekarang dia di Madinah. Aku tidak terima, tidak rela dia terkena duri satupun. Sedangkan saya berada di rumahku. Saya harus berada di sampingnya. Saya harus berada membelanya. Berkhidmah, melayani beliau. Apalagi kalian minta beliau dibunuh di sini dan aku bebas. Sebagai gantinya beliau tidak bakal terima. Saya saja tidak terima kalau beliau di rumah sekarang di Madinah. Kakinya terkena duri. Padahal dirinya sekarang tertawan mau dibunuh oleh para sahabat di Mekah. Kalau tidak salah, di akhir kisah ini beliau meminta kepada orang-orang kafir ini sebelum dibunuh, sebelum dipanah atau dipenggal, minta untuk sholat. Sholat dulu 2 rakaat. Lalu dia bilang, sholatnya ringkas, tapi dia bilang, demi Allah, kalau bukan karena saya takut saya khawatir dikira takut mati, saya pengen panjangin sholat saya. Tapi saya nggak takut mati, saya ringkas sholat saya. Lalu dia berdoa, ya Allah, sampaikan salamku kepada Rasulullah. Aku cinta dia. Sebutkan dalam suatu riwayat, Rasulullah di Madinah diberi kabar oleh malaikat Jibril bahwasanya Khubayb dibunuh dan salamnya telah sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau mendoakan untuk sahabat ini. Subhanallah. Ini memang dahsyat sekali bagaimana sikapnya para sahabat ini kepada Rasulullah. Benar-benar lebih daripada seorang raja, lebih daripada seorang teman yang setia, lebih daripada seorang bapak dan benar-benar menjadikan Rasulullah nomor 1. Nah ini
Di antara penyebab kita harus menghormati dan memuliakan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita jeda sebentar untuk dikumandangkan azan. Akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Kita sebutkan contoh yang terakhir, yaitu pengakuan salah seorang bernama Urwah ibnu Mas'ud Ats-Tsaqafi. Ketika terjadinya perjanjian Hudaybiyah, beliau ini penasaran bagaimana sih pengikutnya Muhammad ini, bagaimana sikap mereka. Subhanallah, saat dia melihat bagaimana perlakuan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia benar-benar terkagum-kagum, terheran-heran. Maka ketika dia pulang kepada orang-orang Quraisy, dia cerita. Apa kata dia? Ay qaum, wahai kaumku, wallahi laqad wafadtu 'ala al-muluk. Aku pernah mendatangi raja-raja. Wa wafadtu 'ala Qaisar wa Kisra wan Najashi. Saya sudah mendatangi kaisarnya Romawi, Kisranya Persia, Najashi, Raja Najashi. Wallahi in ra'aitu malikan qattun. Aku tidak pernah melihat, demi Allah, tidak pernah melihat seorang raja pun yang yu'azzimuhu ashabuh, yang diagungkan oleh orang-orang yang setia kepada si raja ini, ma yu'azzimu ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Muhammadin. Sebagaimana sahabat-sahabatnya Muhammad mengagungkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih dari pengagungannya semua orang-orang yang patuh dengan Kaisar Romawi, patuh dengan Kisranya Persia, dan juga Najasyi, Raja Najasyi. Lebih dari itu semua. Bagaimana kata dia? Wallahi, idza amarahum ibtadaru amrah. Kalau Muhammad perintah mereka langsung rebutan, melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, langsung bergegas. Kan diriwayatkan, kalau seandainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu, wa in tawadda'a kadu yaqtatiluna ala wudu'i, maka berebut sisa wudunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini boleh. Ya. Memang para ulama mengatakan bahwa zatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk bekas minumnya, bahkan sampai ludahnya, mohon maaf, sampai keringatnya, apalagi bekas wudunya, itu berkah. Khusus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun selain Nabi, khilaf di antara para ulama, apakah orang soleh bisa dikalap berkahnya, barang-barangnya. Kalau ilmunya bisa, ilmunya orang soleh, orang yang bertakwa, nasihatnya berkah benar. Tapi kalau zatnya, maka khilaf di antara para ulama, banyak yang mengatakan setelah Nabi tidak ada. Ya, tidak perlu diperebutkan. Ya, tapi kalau bekasnya Nabi, boleh silahkan diperebut. Dan para sahabat mencontohkan. Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi mengakui, Nabi kalau berwudu, sahabatnya sampai berebut, kadu yaqtatilun ala wudu'i, berebut air wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza takallama khafadu aswatahum indah. Kalau Nabi sudah ngomong, mereka langsung diam. Hening, patuh, menghargai Rasulullah, sopan. Wa ma yahudduna ilaihi an-nazar. Tidak pernah melihat dengan melotot kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam saking mengagungkannya beliau. Wa innahu qad 'arada 'alaikum khuttata rusydin faqbaluha. Sehingga Urwah pun menyarankan kepada orang-orang Quraisy, dah terima kesepakatan yang sudah ditawarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya, khaskan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua orang boleh mengaku cinta. Namun tidak semua yang mengaku cinta, cintanya diakui. Dalam pepatah Arab, kullun yadda'i waslan bi Laila wa Laila la tuqirru bidzaka. Betapa banyak orang yang mengaku dekat dengan Laila, tapi Laila tidak ngaku. Betapa banyak orang yang mengaku cinta kepada Nabi, tapi tidak semua diakui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Laisa sya'nu an tuhib, walakin sya'na an tuhab. Yang jadi masalah bukan kamu mencintai, tapi apakah kamu dicintai juga, dibalas cintanya.
diakui. Karena betapa banyak orang yang ngaku cinta, tapi dia hanya bersolawat setahun sekali misalnya, saat merayakan hari kelahirannya Nabi Muhammad. Betapa banyak orang yang meramaikan perayaan-perayaan seperti itu, tapi di dalamnya malah banyak yang tidak dicintai oleh Rasulullah. Di antara isi perayaan tersebut, ya, banyak ya, orang salah paham, gagal paham. Dikira yang penting merayakan sudah cukup. Ternyata dia malah melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Dan banyak, tidak perlu kita sebutkan contoh-contohnya. Insya Allah teman-teman sudah tahu. Yang paling penting apa? Mentaati Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 31 dan juga 32. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah Muhammad, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka patuhi aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan cintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni dosa kalian. Allahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kita buktikan cinta kita, dan kita berharap cinta kita terbukti dengan patuhnya kita kepada Rasulullah. Yang membuktikan cinta kita adalah bagaimana kita menjalankan sunnahnya Rasulullah. Semua tentang akidah, tentang ibadah, muamalah, akhlak, cara berpakaian, bagaimana kita menutup aurat, bagaimana kita mencontoh Nabi. Semakin kita mencontoh Nabi, semakin terbukti keimanan dan semakin sempurna keimanan seseorang. Tapi semakin berbeda dengan Nabi, kemudian dia mengaku saya cinta Nabi, tapi kok tambah beda dengan Nabi. Dari cara berpakaiannya dia kurang menutup aurat, atau berlebihan dalam berpakaian, makannya tidak pakai tangan kanan misalnya, sederhana, makan tetap pakai tangan kiri. Nah, ini nggak membuktikan. Sebanyak apapun dia bilang cinta kepada Nabi, tidak diakui selama dia tidak patuh kepada Nabi Muhammad SAW. Allah Taala Rasul. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Sedikit pemberitahuan. Mohon maaf untuk pekan depan dan pekan berikutnya kami mohon izin yang tidak bisa hadir dengan kajian. Insya Allah kita ganti di kesempatan yang lain. Dan insya Allah nanti ada pemberitahuan. Ya, makanya teman-teman yang ingin mendapatkan info, khususnya kajian kami, bisa melihat di, biasanya kami umumkan di grup, ada grup ya, Masjid Al-Marzuq, ya, bisa gabung. Ya. Mas Asyar ada di dalamnya, itu bisa dimasukkan sama teman-teman. Insya Allah ada info-info yang bisa disebar atau di-share di tempat itu terkait tentang kajian-kajian malam Kamis. Dan juga kajian-kajian lain di Masjid Al-Marzuq, termasuk ada kajian juga Ustaz Salam Hafizahullah, Ustaz Salam Rusyad Hafizahullah Ta'ala. Atau bisa juga men-save WhatsApp kami, ya, insya Allah kami juga selalu share di status WhatsApp kami kalau ada kajian dan kajian-kajian di tempat lain. Ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما